Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kayak aku melihat gini, di waktu lampau tuh ada energi tentang membuat pilihan atau berada di persimpangan jalan, terus dan energinya tuh terbawa sampai waktu sekarang gitu. Mungkin kamu masih proses berpikir, masih kayak mengumpulkan data informasi, terus dan butuh proses panjang gitu. Kayaknya ini sesuatu yang signifikan buat hidup kamu, jadi kamu butuh proses yang panjang. Lalu pertama nih kita bahas ya, kenapa aku bisa bilang gitu. Oracle kamu yang pertama itu adalah indecision gitu, kayak di persimpangan jalan, kayak ada sesuatu hal yang perlu kamu kamu pilih atau kamu kayak memasuki suatu chapter baru, kayak pilih jalan yang mana gitu ya. Lalu oracle kamu yang kedua, ini adalah man holding a heart, nggak masalah laki-laki atau perempuan. Jadi kayak ada sosok seseorang yang ingin memberikan hatinya ke kamu. Bisa jadi ya pilihannya ini berhubungan dengan menerima seseorang ini yang mau datang ke hidup kamu, atau nggak menerima karena kamu pilih sesuatu yang lain, kayak punya prioritas yang lain gitu ya. Hubungannya nih pilihannya dalam konteks hubungan romantis, tapi aspek lain kehidupan kamu juga bisa gitu ya. Terus ya, door personal healing and happiness. Jadi kayak pintu menuju personal healing dan kebahagiaan. Jadi kayak ada kayak jalan yang apa ya, membantu kamu gitu untuk menemukan um, titik di mana kamu bisa memproses banyak hal di hidup kamu dan menuju jalan definisi bahagia kamu yang sesungguhnya. Karena jujur di waktu lampau ada energi yang cukup berat gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Jadi aku melihatnya gini, ada dua pihak nih, entah ini hubungan romantis atau konteks lain ya. Pertama ada Queen of Swords, ada Five of Wands sama Emperor. Kayak dua kombinasi si Queen of Swords sama Emperor. Ini kayak aku melihat dua pihak atau dua individu yang karakternya sama-sama kuat gitu. Gue punya perspektif gue, lu punya perspektif lu. Terus ketemunya sulit nih karena masing-masing merasa perspektifnya itu yang paling benar. Jadi di tengahnya itu jadinya Five of Wands. Ini energi konflik, cuman gini. Kalau ini dua pihak belajar, karena Five of Wands itu sebenarnya energi training gitu ya. Jadi ini kesempatan yang semesta berikan untuk dua pihak atau dua orang ini untuk gimana mereka dalam perjalanan evolusi jiwa mereka kayak growing ke arah yang lebih baik gitu ya. Dalam misalnya komunikasi, dalam misalnya menekan ego, dalam misalnya kayak coba melihat dari perspektif lain atau menemukan jalan tengahnya, belajar kompromi juga bisa gitu. Dan kalau misalnya ini misalnya konteks pekerjaan, konteks bisnis gitu, wajar. Terus juga dalam konteks hubungan romantis ya, ini juga jadi sulit gitu karena dua orang yang karakternya sama-sama kuat atau sama-sama keras kepala bisa jadi ya. Karena Emperor sama Queen of Swords itu orang yang udah di titik udah melewati banyak hal gitu, di titik energinya kuat banget gitu. Terus kalau ini hubungan romantis ya, ya jadi tadi ada energi di persimpangan, wajar, aku mengerti sih gitu. Di satu sisi kamu dan orang ini pasti punya perasaan sayang gitu, pasti punya perasaan ingin menjaga hubungan ini dimulainya baru ataupun udah agak beberapa waktu gitu ya. Tetap ini jadi concern buat kalian berdua ya. Makanya energi di persimpangan jalan dilanjutin nggak ya hubungannya. Kalau jangka panjang misalnya sama-sama keras kepala, misalnya gini, contoh aja, yang satu misalnya bubur diaduk, yang satu bubur nggak diaduk. Terus itu kan hal simpel ya. Kalau misalnya hal besar gitu, yang sifatnya misalnya kalau udah berumah tangga, aku mau punya anak, yang satu nggak mau punya anak. Nah itu kan nggak tahu ketemunya di tengahnya itu gimana caranya gitu ya misalnya. Seperti itu, dari hal simpel sampai hal besar. Jadi dua orang ini sama-sama punya prinsip yang udah nggak bisa digoyang lagi gitu, atau sulit untuk ketemu di tengahnya. Nah ini adalah sebuah pelajaran tentang fleksibilitas ya. Lalu energi di waktu sekarangnya adalah Ace of Swords, ada tuh The Lovers sama Nine of Cups gitu. Nah dengan Ace of Swords ini adalah clarity gitu. Akhirnya bisa melihat dengan jernih tentang sebuah situasi. Jadi kemungkinannya dua gitu ya. Kamu dan dua orang ini salah satu atau dua-duanya bahkan belajar gini, belajar mengerti, oh gue lebih memilih hubungan ini daripada ego gue gitu. Gue belajar menekan ego gue atau belajar melihat perspektif lain atau belajar mendengarkan dia, dan begitu pun sebaliknya gitu. Walaupun misalnya transisinya nggak langsung dua-duanya gitu, salah satunya dulu. Terus um, perlahan-lahan ada perubahan nih untuk dinamika hubungan ini, dan ini pun berlaku untuk konteks yang bukan hubungan romantis ya. Jadi negosiasi entah ada penengahnya atau enggak, ada progres ke arah yang lebih baik nih ya dengan Ace of Swords, dengan karena The Lovers sama Nine of Cups ini kan, The Lovers itu bicara tentang pilihan juga, tapi angka 6 itu adalah angka yang harmonis gitu ya, harmonis.
Dan the lover ini sendiri energinya udah bagus ya, dan posisinya dikelilingin dengan energi-energi juga yang Ace of Swords sama Nine of Cups itu clarity, dan itu membawa happiness dengan Nine of Cups. Jadi aku melihat resolusi konflik ataupun solusi untuk misalnya kalau ini konteksnya hubungan romantis gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke future-nya di waktu yang akan datang, kita bahas dulu nih blessing kamu dengan Four of Wands dan Star gitu. Jadi kayak dengan Four of Wands ini energinya happy banget sih. Four of Wands sendiri kalau posisinya itu sebenarnya energinya udah bagus gitu ya, dan posisinya sekarang di blessing kamu, jadi kayak double gitu happinessnya. Dan ini energi perayaan, kebahagiaan, stabilitas, rumah rumah tangga atau pernikahan juga bisa. Terus kayak kamu memasuki kayak ada sesuatu seperti blessing kamu itu adalah chapter baru kayak gitu, atau siklus baru, ada sesuatu yang kamu masukin dan ada sesuatu yang kamu tinggalkan gitu ya. Jadi ada hawa seperti yang fresh, yang baru gitu, dan vibe-nya tuh cerah karena dominannya Four of Wands itu warna kuning. Warna kuning itu selalu sifatnya optimisme, semangat, kehangatan, keceriaan, dan posisinya ada di blessing kamu gitu. Jadi kayak semakin mengamplifikasi energi-energi itu. Dengan The Star juga ada pemulihan tadi yang aku bilang, The Star itu energi pemulihan gitu. Dan ada yang beramplifikasi gitu, entah kebahagiaan kamu, entah finansial kamu, terus juga seperti jadi kayak chapter barunya ini berhubungan dengan purpose kamu gitu. Kayak apa yang memanggil hati kamu, atau kamu udah bisa nih mengapa ya, mengenali purpose kamu, kayak setelah ini hidup gue mau ngapain, atau gue datang ke dunia ini buat apa, dengan The Star gitu. Dan itu membawa sesuatu yang baru di hidup kamu gitu ya, atau energi yang baru, atau blessing yang baru buat kamu ketika kamu melakukan sesuatu yang memanggil di hati kamu ya. Ini tantangannya, ini Knight of Swords nih komunikasi banget sih. Komunikasi, terus ada juga apa ya, faktor emosi, faktor ego. Terus bisa jadi juga ini nggak mungkin, bukan buat semuanya, tapi kayak ini orang menarik gitu, fisiknya tuh menarik, terus kayak ada yang salah fokus gitu karena seseorang ini sangat cantik, cakep, ganteng gitu apalah. Jadi kayak nggak fokus gitu ngomong sama orang ini, tapi ini bukan buat semuanya ya. Oke, kita bahas di waktu yang akan datang. Jadi ini tema komunikasinya kuat banget sih. Entah kamu yang perlu belajar, entah orang ini, dan butuh waktu sampai di titik kamu, sampai di clarity-nya ya, kejernihan berpikir, tahu harus ngapain, atau belajar kerendahan hati gitu ya. Karena jujur situasi ini sangat signifikan sih. Signifikan, kenapa signifikan? Karena dari energi waktu lampau sampai di waktu sekarang masih ada energi persimpangan jalan, berarti masih ada yang belum bisa mengambil keputusan, menemukan jalan tengah atau solusi terbaik untuk semua pihak gitu. Dan di waktu yang akan datang gitu, door to personal healing dan happiness. And oracle kamu yang satu lagi di situ ada juga Eight of Cups, Seven of Wands, sama Ace of Wands gitu. Dan gini, mungkin yang tadi aku bilang, kamu meninggalkan sesuatu dan memasuki satu chapter baru gitu ya. Entah itu yang signifikansinya, sorry, belibet, signifikansinya dengan perjalanan yang berhubungan dengan purpose kamu, atau ada aspek lain kayak yang tadi hello goodbye dengan Four of Wands gitu. Kamu meninggalkan sesuatu, kamu memasuki chapter baru ya. Lalu juga dengan Fish ini sangat highlightnya berhubungan dengan spiritualitas, atau kayak chapter barunya itu berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan, karena Fish itu berbicara tentang berkat yang besar gitu ya. Finansial juga oke. Terus juga mungkin ada yang mau traveling, karena Fish itu bisa berhubungan dengan air. Menemukan bahagia kamu di tempat lain, karena air itu berhubungan dengan emosi ya. Memprioritaskan gini, walaupun gini, dengan Seven of Wands di situ, ada juga sebagian yang memilih untuk oke, mungkin jalan kita nggak bareng, nggak apa-apa gitu. Tapi itu kayak juga membawa kamu ke sebuah tempat yang baru gitu ya. Terus kalau misalnya ini berhubungan dengan pekerjaan dan kreativitas, kamu kayak mendapat inspirasi untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda, atau melakukan inovasi, atau kamu kayak gue mau mencoba hal ini deh, karena Ace of Wands itu kan inspiring action. Selagi api itu menyala, waktunya kamu kayak melakukan sesuatu dengan hal itu, karena inspirasi nggak datang setiap waktu ya. Cara semesta berbicara dengan kamu itu gini, manusia tuh nggak selalu perseptif dengan cara semesta berbicara. Dan ketika kamu kayak mendapat kayaknya gue memahami sesuatu deh, kayaknya gue mau melakukan sesuatu deh, nah itu waktunya kamu bertindak. Bisa jadi juga si Knight of Swords ini sebenarnya energi kamu untuk mengambil tindakan, tapi kayak spontanitasnya, inspiring actionnya tuh nggak keluar gitu. Bisa jadi gitu ya ketika Knight of Swords jadi tantangan kamu, dan ini yang perlu kamu perhatikan. Oke, aku rasa segitu aja, overall ini energinya bagus banget. Highlightnya tuh komunikasi, persimpangan jalan, tapi juga
signifikansinya adalah kamu masuki satu chapter baru yang vibe-nya tuh cerah banget sih. Terus juga pesan spiritual atau perjalanan spiritual juga di chapter baru kehidupan kamu yang berikutnya pun itu sangat signifikan. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.